Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi. Ya, baik, di video kali ini, di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan yaitu tentang falsafah hidup dan ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yaitu ini juga sebagai tugas mata kuliah saya dalam matkul atau mata kuliah kemuhammadiyahan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan falsafah hidup dan ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, latar belakang berdirinya kemuhammadiyahan. Ya, ini pendahuluan terlebih dahulu. Nah, bisa kita baca, Muhammadiyah didirikan oleh sosok yang terkenal ikhlas tanpa memperhatikan materi yang diterimanya, yakni Muhammad Darwis. Dan yang lebih kita kenal itu yaitu dengan sebutan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dia seorang pejuang sejati yang benar-benar memperhatikan nasib bangsanya yang sedang terpuruk karena dijajah oleh Belanda pada saat itu. Pada saat genting seperti itu, Ahmad Dahlan justru bersemangat untuk memperjuangkan nasib masyarakat dengan berusaha melakukan sebuah terobosan baru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan belenggu dari kebodohan dan ketermajinalan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga yang terkenal hebat, dia lebih memprioritaskan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi dia. Dan dia juga terus berusaha berjuang untuk bangsa Indonesia agar mendapat keselamatan dan kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala dengan mengajak masyarakat yang saat itu masih kental dengan apa yang dulu-dulu itu tradisi kewajenan atau kejawenan, peninggalan nenek moyang dan leluhur mereka. Jadi di masa itu, di masa pada Belanda itu penjajahan itu tuh bangsa Indonesia tuh masih terpuruk dari belenggu kebodohan dan pokoknya banyak lah segala macam, apalagi ya zaman dulu sangat kental dengan tradisi nenek moyang seperti dahulu itu. Makanya Kiai Ahmad Dahlan ini ingin bangsa Indonesia ini maju, bangkit seperti itu. Namun ingat, tidak semudah dibayangkan ya. Jadi Ahmad Dahlan harus berani ya benturan dengan orang-orang keraton yang tidak bisa meninggalkan tradisi yang mengandung kesyirikan. Jadi berkat kegigihan dan kekuatan dalam menyebarkan Islam lewat Muhammadiyah atau dengan berdakwah, beliau menyampaikan ajaran Islam kepada orang banyak dengan harapan mereka mengikuti ajarannya dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat seperti itu. Jadi lanjut. Nah, ini dia sejarah berdirinya Muhammadiyah nih. Oke, sejarah berdirinya Muhammadiyah ya bisa kita baca. Muhammadiyah berdirinya pada dunia Islam di Timur Tengah mengalami kekuasaan Imperium Turki Utsmani yang memudar. Jadi Wahabi mulai berkuasa di semenanjung Arab dan di Indonesia mengalami kolonialisme. Bangsa Hindia Belanda telah menguasai bangsa Indonesia yang akibatnya umat Islam mengalami penurunan dan kelemahan seperti pendidikan, ekonomi, dan kondisi kesehatan. Pada saat kondisi seperti itu muncul priai Jawa dan pedagang Kauman yang menyadari posisi sosial pemeluk Islam sebagai bagian dari ibadah dan amal soleh. Nah, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu seperti yang digambarkan di atas tadi, Kiai Haji Ahmad Dahlan muncul sebagai seorang yang peduli terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat pribumi secara umum atau masyarakat muslim secara khusus. Jadi menurut Muhammad Yusron Asrofi, ada 3 aspek pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu aspek keagamaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Itu. Jadi dibagi menjadi 3 tuh aspek-aspek tersebut. Nah, sebelum masuk ke penjelasan tentang aspek-aspek seperti itu, saya ingin menjelaskan bahwasannya pola pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang cemerlang ini menghantarkannya untuk membentuk sebuah organisasi yang bermula dari pendirian sekolah yang bermula dari pendirian sekolah tersebut. Nah,
Di samping kondisi mikro saat itu yang telah menimbulkan kesadaran arti pentingnya sebuah organisasi modern agar sekolah yang didirikan bisa terus berlangsung pesat. Jadi setelah mengalami pertemuan dan ada pembicaraan yang sangat panjang, maka dirumuskan anggaran dasar organisasi yang dirumuskan dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu yang dalam penyusunannya dibantu oleh R. Susrogono, ya, Susrogono itu seorang guru bahasa Melayu di Quake School. Nah, di Quake School atau di Quake School Jetis ya, yang di Jawa Timur itu. Nah, organisasi yang dibentuk diberi nama Muhammadiyah. Jadi gitu. Organisasinya disebut Muhammadiyah, diberi nama Muhammadiyah. Namanya berkaitan dengan Nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW. Atas dasar ini diharapkan anggota Muhammadiyah dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat sesuai dengan pribadi Nabi Muhammad SAW, dan Muhammadiyah menjadi organisasi akhir zaman. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke pembahasan 3 aspek pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu aspek keagamaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Oke, taib. Nah, 1. Pemikiran dalam bidang keagamaan atau aspek keagamaan. Nah, pengertian orang beragama dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah orang yang jiwanya itu menghadap Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang lainnya, bersih, tidak dipengaruhi oleh lain-lain, hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tertawan kebendaan dan harta benda dengan diikuti dan dilihat, menyerahkan harta benda dan diridhoi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang beragama adalah orang yang bertauhid sehingga hanya Allah yang dimuliakan, dicintai, ditakuti, dan ditaati. Dia menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah, mengabdi dan berbakti hanya tujuannya kepadanya. Adapun dasar pemikiran menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam rapat tahunan adalah dalam hukum Islam didasarkan pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, itu dia, itu rujukan kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tapi sekalipun demikian, ia lebih banyak menekankan kepada Al-Quran sebagai dasar yang pokok dan sumber utama. Karena ia gemar sekali mengupas ayat Al-Quran sampai pada ranah praktis di lapangan, sebagaimana terlihat ketika ia menafsirkan dan mengamalkan surat Al-Ma'un yang menjelma menjadi amal usaha yang sangat membantu terhadap warga masyarakat yang kurang mampu. Jadi dasar pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini teraplikasi dalam kehidupannya seperti praktik dalam meluruskan arah kiblat ke arah Masjid Al-Haram ya, yang kita tahu di Mekah, dan meruntinkan atau memurnikan ajaran Islam yang bercampur dengan perbuatan TBC. TBC itu singkatan dari takhayul, bid'ah, dan khurafat. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke pemikiran dalam bidang masyarakat. Nah, pemikiran dalam bidang masyarakat. Jadi Muhammadiyah berdirinya pada dunia Islam di Timur Tengah, ya, mengalami kekuasaan Imperium Utsmani yang memudar. Oke, yang itu tadi. Nah, pemikiran kemasyarakatan juga. Nah, maaf, ya. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam kemasyarakatan adalah berawal dari pemahaman beliau tentang kematian. Jadi menurut beliau bahwa kematian adalah bahaya yang besar, tetapi lupa kepada kematian merupakan bahaya yang lebih besar. Paham ya? Kematian adalah bahaya yang besar, tapi lupa bahwasannya kematian adalah bahaya yang lebih besar. Kayak gitu. Maka manusia harus mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan memperbaiki segala urusan dengan Allah dan sesama manusia. Beliau sering memberi peringatan kepada teman-temannya ketika berkumpul. Jadi ketika sering berkumpul atau kadang-kadang ada acara berkumpul sama teman-temannya. Nah, beliau ini sering berpesan dan memberi nasihat kepada teman-temannya itu, lengah kalau terlanjur terus-menerus lengah. Tentu akan sengsara di dunia dan akhirat.
Nah, maka dari itu jangan sampai lengah. Kita harus berhati-hati. Sedangkan orang yang mencari kemuliaan di dunia saja, kalau hanya seenaknya, tidak sungguh-sungguh, tidak akan berhasil. Lebih-lebih mencari keselamatan, kemuliaan di akhirat. Kalau hanya seenaknya, sungguh tidak akan berhasil. Itu yang dikatakan Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada teman-temannya. Jadi ada juga dalam kesempatan lain beliau tuh berkata, bermacam-macam corak ragamnya mereka mengajukan pertanyaan tentang soal-soal agama, tetapi tidak ada satupun yang mengajukan pertanyaan demikian. Maksudnya apa? Jadi harus bagaimanakah supaya diriku selamat dari api neraka? Atau harus mengerjakan perintah apa? Beramal apa? Atau menjauhi dan meninggalkan apa? Jadi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menunjukkan adanya rasa ketakutan terhadap bahaya kematian dan ketakutan terhadap adanya dari hari pembalasan berupa siksa atau hukuman, dan dia berusaha untuk selamat darinya. Oke? Jadi itu pemikiran yang sangat maju dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Nah, nasihat beliau juga ini berlaku bagi warga Muhammadiyah yang secara tersirat menjelaskan oleh seseorang baiknya untuk memanfaatkan nih diri kita sendiri, ya, selama hidup di dunia, ya. Tantangan itu menjadi penghalang dan penghambat ruang gerak setiap kebaikan yang dilakukan pelakunya, baik yang bersumber dari dalam diri manusia, yakni ketidaksungguhan dan lain-lain, maupun juga bersumber dari luar, yakni orang yang lain yang tidak suka kepada orang yang melakukan kebaikan. Kayak gitu. Nah, itu tantangan. Jadi ketika seseorang menghadapi tantangan demikian tanpa disadari keimanan yang kuat, maka ia akan terbawa oleh arus gelombang yang menghantarkan kepada kebinasaan. Namun sebaliknya, apabila ia dapat menghadapi tantangan dengan penuh keimanan yang teguh, nah, keimanan yang teguh, maka tidak terbawa dan tergoda oleh arus, akan menghantarkan kepada kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Jadi dia tidak akan tergoda kepada arus-arus yang berlawanan seperti itu. Bahkan lebih menghantarkan kepada kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Oke. Selanjutnya yaitu keagamaan sudah, kemasyarakatan sudah. Oke. Nah, faktor-faktor berdirinya Muhammadiyah. Nah, jadi faktor-faktor berdirinya Muhammadiyah itu ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor subjektif. Nah, apa itu faktor subjektif? Nah, gini ya. Faktor subjektif yang sangat kuat, bahkan bisa dikatakan sebagai faktor utama dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah, adalah hasil dari pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan akan Al-Quran, dan dengan tekun gemar membaca, menelaah, membahas, dan mengkaji isi kandungan Al-Quran. Nah, ia melakukan penelaahan terhadap ayat Al-Quran dengan sangat teliti dan meneliti sebab turunnya ayat, atau kita bisa sebut asbab nuzul. Nah, sikap Kiai Ahmad Dahlan tersebut dikarenakan melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24 yang di dalamnya berisi tentang tadabbur terhadap Al-Qur'an, kayak gitu. Ya, tadabbur terhadap Al-Qur'anul Karim. Dan juga terhadap surat Al-Imran ayat 104. Jadi bisa kita sebut itu, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan atau kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka orang-orang yang beruntung. Seperti itu. Itu faktor subjektif, yaitu faktor yang sangat kuat, ya, bahkan dikatakan sebagai faktor utama dari beliau, kayak gitu. Nah, adapun dalam hadis juga, hadis riwayat Muslim, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian ya melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Maka jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Nah, film yastati, maka jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya, kayak itu. Maka itu adalah sebaik-baiknya iman, kayak gitu. Dah, kita masuk ke faktor kedua, yaitu faktor ini dia, faktor objektif, kayak gitu. Nah, faktor-faktor objektif yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah yang sebagian dikategorikan kepada faktor internal, yaitu faktor-faktor penyebab yang muncul di tengah-tengah masyarakat Islam Indonesia, sebagai yang lain dimasukkan ke dalam faktor eksternal, yaitu faktor penyebab yang ada di luar tubuh masyarakat Indonesia. Jadi beberapa faktor objektif yang bersifat internal yang latar belakangi lahirnya Muhammadiyah adalah: pertama, ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan Sunnah itu sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Nah, jadi lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengembang misi selaku khalifah Allah di atas bumi. Salah satu lembaga pendidikan yang khas dan dimiliki umat Islam, khususnya di Indonesia, adalah lembaga pondok pesantren. Jadi jika dilihat dari aspek sejarahnya lahirnya pondok pesantren itu, ternyata sistem pendidikan tersebut telah lama dikembangkan oleh Hindu dan Buddha yang dikenal dengan nama asran, di mana para cantrik berupa menjadi santri tinggal bersama gurunya dan atau resi yang bisa disebut. Sistem ini terus berlanjut ketika Indonesia memasuki zaman Islam. Sistem pendidikan ini juga muncul jauh sebelum penjajahan Belanda masuk ke Indonesia dengannya banyak memberikan sumbangan kepada bangsa Indonesia yang melahirkan para kader umat bangsa sekaligus menjadi pelopor semangat nasionalisme dan patriotisme bangsa. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi begitu saja dari saya. Intinya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini Masya Allah sangat-sangat berjasa ya, dan sangat-sangat tekun, teladan, semangat, jiwa mudanya sangat membara demi kebaikan bangsa dan negara ya. Cukup sekian, syukron jazilan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.